Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Syarah Ta'limul Muta'allim. Ini masih penjelasan tentang fasal-fasal yang ada di kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay faslun minal fusul fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadli. Jadi nanti dalam fasal pertama akan membahas hakikat ilmu, hakikat fikih dan keutamaannya. Lalu faslun fin niyat fi hali ta'allum, ya, niat di saat belajar mencari ilmu. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad syarik sabat, fasal memilih ilmu, guru, teman dan juga teguh ya, teguh dalam mencari ilmu. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahli, memuliakan ilmu dan pemilik ilmu dan orang yang berilmu ya. Faslun fil jiddi wal muadzabah wal himmah, menjelaskan kesungguhan, kemudian konsistensi dan juga cita-cita yang tinggi. Faslun fi bidayatis sabqi bi fathil ba'i, sabak ya, sabak wa qadrihi ay miqdarihi. Sabak ini perlombaan ya, kompetisi dan kadarnya, maksudnya batasnya. Kemudian wa tartibihi tartibi qiraatihi bi taqaddum wa ta'khur, maksudnya urutan mana dulu yang didahulukan gitu ya, yang didahulukan mana, kemudian urutannya bagaimana. Jadi mencari ilmu itu kan tidak boleh langsung ingin belajar kitab yang rumit, kan dimulai dari yang bawah. Faslun fi tawakkul, bersandar ke Allah. Faslun fi waktu tahsil, waktu belajar ya, waktu belajar yang efektif. Faslun fi syafaqah wan nasihah, rasa simpati dan juga menasihati sesama. Faslun fil istifadah, mengambil kemanfaatan dari orang lain. Faslun fil wara' hala ta'allum, sifat wirai di saat mencari ilmu. Ini sudah saya baca sebenarnya ya. Faslun fi ma yursul hifdha wa nisyan, hal-hal yang bisa menambah ingatan ya, mempertajam ingatan dan menjadikan lupa, hal-hal yang menjadikan lupa. Faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Fasal menjelaskan hal-hal yang bisa menarik rezeki dan menghalanginya, dan juga hal-hal yang bisa menambah usia dan menguranginya. Wa ma taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Pertolonganku hanya kepada Allah saja, hanya dengan Allah saja, dan hanya kepadanya aku menyandarkan diri, menyandarkan segala urusan, dan hanya kepadanya kelak aku akan kembali. Ini sekarang kita sudah membahas fasal yang pertama ya. Ini langsung saya baca yang di bawah garis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi. Alhamdulillah sudah selesai mukadimahnya ya. Pasal menjelaskan tentang hakikat ilmu, hakikatil ilmi. Jadi kata mahiyah ini artinya adalah hakikat. Wal fiqhi wa fadlihi, hakikat ilmu, hakikat fikih dan keutamaannya. Jadi ini kalau marketing ya, promosi ya. Sebelum menjelaskan yang lain, ini promosi dulu ilmu itu bagaimana keutamaannya ya, agar tertarik ya. Promosi itu ya tidak apa-apa, bukan berarti hal baik tidak boleh promosi, justru jangan kalah hal baik dengan yang buruk, itu jangan kalah, harus ada keseimbangan ya, kompetisi antara kebaikan dan keburukan. Wa fadlihi ay fadli kullin minhuma, keutamaan ilmu dan fikih. Wal musannifu qaddama fil ijmali mahiyatal ilmi wa fi tafsil, wa fi tafsil qaddama bayana fadlihi. Jadi musannif mendahulukan penjelasan yang global tentang hakikat ilmi dan juga menjelaskan penjelasan secara terperinci
tentang keutamaan-keutamaannya. Tambihan ala anal maksuda fi hadal kitabi awalan bayanu fadlil ilmi wal fikhi. Untuk memberitahukan bahwa pokok dari kitab ini yang pertama adalah penjelasan keutamaan ilmu dan fikih. Tahridun litolibin ala tolabihima. Untuk mendorong para pelajar agar benar-benar mencari ilmu dan juga fikih. Wasanian bayanu mahiyatihima li'alla yalzama tolabul majhul faqaddama ma huwal maksud bidzat. Jadi pertama kali musannif menjelaskan mana tadi hakikat dari ilmu, kemudian menjelaskan hakikat keduanya, supaya tidak sia-sia yang dicari, supaya tidak mencari sesuatu yang tidak diketahui. Jadi kita mau mencari ilmu. Nah, ilmu sendiri itu apa? Kalau kita mencari sesuatu yang tidak kita tahu kan, ya mencarinya kurang bisa sempurna. Sebelum mencari ilmu, kita harus tahu ilmu itu apa. Nah, kalau kita sudah tahu hakikat dari ilmu, maka kita mencarinya serius. Kita mencarinya serius dan bisa maksimal, ya karena kita sudah tahu apa yang kita cari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah." Nah, ini ya. Hadis pertama yang disebutkan oleh beliau adalah sabda Nabi yang berbunyi, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Ibtada bil hadis syarif tabarrukan wa tayammunan. Jadi penulis memulai kitabnya dengan menuliskan hadis supaya mendapatkan keberkahan. Jadi berharap dari keberkahan hadis ini, yakni thalabul ilmi fardu ainin ala kulli muslimin mukallaf wa muslimatin mukallaf. Maksud dari hadis ini adalah mencari ilmu itu hukumnya fardu ain ya. Fardu ain ya, bukan kifayah. Bukan sunnah juga malah. Bagi setiap orang Islam yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Kal ilmi al-mutakaffili bibayani ma'rifatihi ta'ala bil wahdaniyah wa ma'rifati sifatihi. Ilmu yang sifatnya fardu ain ini itu seperti ilmu yang membahas tentang mengetahui Allah ya. Mengetahui Allah, bahwa Allah memiliki sifat wahdaniyah ya esa, dan juga mengetahui sifat-sifatnya. Ini wajib ini ya. Wasidqi ar-rasul, dan juga meyakini kebenaran Rasulullah. Itla yajuzu taqlidu fihi. Karena dua hal ini, hal-hal yang berhubungan dengan tauhid ya, itu tidak bisa mengikuti orang lain. Walaupun ini sebenarnya juga ada perdebatan ulama ya, iman muqallid itu bagaimana, apakah sah atau tidak. Tapi ini di dalam kitab ini lebih memilih yang tidak sah ya. Iman seseorang yang hanya mengikuti orang lain tanpa tahu dalilnya itu tidak sah. Liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini berdasarkan dari firman Allah, yakinilah, ketahuilah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi harus ada pengetahuan tentang itu. Wa qaulihi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kelak akan aku perlihatkan kepada kalian ayat-ayatku dalam cakrawala ini dan juga di dalam tubuh kalian, sehingga jelas kepada kalian bahwa Allah itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Waka ilmi sholati wa toharoti ala kulli muslimin baligin fagiron kana awgonian. Kemudian contoh dari ilmu yang wajib adalah mengetahui tata cara sholat bersuci bagi setiap orang Islam yang sudah balik, baik dia miskin maupun kaya. Jadi untuk sholat dan
Bersuci ini kan tidak membedakan finansial ya, tidak membedakan kekayaan seseorang. Wa ilmi zakati wal haji in wajaba alaihi. Contoh yang lain seperti mengetahui tentang aturan-aturan zakat dan haji bila memang keduanya wajib baginya. Hanya kalau tidak wajib ya tidak harus mengetahuinya. Wa ma bulughu rutbatil ijtihadi wal fatwa fa fardhu kifayatin. Idza qama bihi wahidun min ahli balad kafa wa saqata anil bakin. Jadi ilmu yang wajib itu sekedar ilmu yang menjadi rutinitas kita ya, ilmu terkait ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Kalau lebih dari itu hingga mencapai tingkat ijtihad ya, ijtihad dan fatwa, hingga mampu berijtihad dan mampu berfatwa, maka hukumnya tidaklah fardu ain tapi fardu kifayah. Artinya bila sudah ada satu orang yang melakukan hal itu, sudah ada satu orang yang melakukan hal itu dari penduduk satu tempat, maka sudah cukup dan kewajiban itu sudah gugur dari yang lain. Jadi bisa diwakilkan. Wa alihimut taqlidu fi ma yahturu lahum minal hawadits. Dan bagi mereka, bagi penduduk daerah ini, dia hanya diharuskan untuk mengikuti ya. Jadi ada satu orang yang sudah sampai ke derajat ini, kemudian yang lain mengikuti saja, mengikuti dalam hal-hal yang berbahaya bila difikirkan sendiri. Maksudnya problematika yang terjadi ya, hal-hal yang butuh untuk dijawab oleh orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Wa in taqa'atu kulluhum anhu asau jami'an. Nah, ini yang bahaya ini. Kalau seluruh penduduk daerah mereka tidak mempelajarinya, maka semuanya berdosa, semuanya maksiat. Fa idzan al-muslimu wal muta'allimu kullun minhuma amun mahsus bi ilmin ubtuliya bihi. Ilmin akilin baligin. Jadi seorang yang beragama Islam dan seorang yang mencari ilmu, keduanya ini umum tapi dikhususkan dengan ilmu yang Allah memberi cobaan padanya. Artinya seorang yang mencari ilmu dan Islam, Muslim, itu keduanya itu adalah kalimat yang umum, tapi keumuman itu dikhususkan. Kadza fi syarhil masobih wa ila hadzal makna asar musannifu faqal. Dan penjelasan tentang ini dijelaskan di kalimat setelahnya ini ya. Artinya kata muslim dan muta'alim ini walaupun kalimat umum tapi maknanya dikhususkan terkhusus dengan ilmu-ilmu yang keseharian. Jadi tidak mencari ilmu secara umum, tapi kewajiban hanya mencari ilmu terkait dengan hal-hal yang dialami sehari-hari. Kemudian kata muslim ini juga tidak umum semua orang Islam. Tapi yang wajib mencari ilmu hanyalah yang memiliki akal dan balik. Artinya orang gila itu kan orang gila tidak muslim ya. Orang gila atau anak kecil itu ya, anak kecil kan juga tidak muslim sebenarnya. Jadi intinya dalam hadis tadi itu walaupun aslinya umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Wa'alam ini saya teruskan di video setelahnya ya. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video, semoga bermanfaat. Mohon maaf sudah dapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.